Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas akuntansi bersama saya Ahmad Firandika. Hari ini kita akan membedah satu topik menjadi pilar utama yang nantinya dalam memahami seluruh pembukuan yang ada dalam akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mencatat transaksi yang rumit dalam jurnal, kita harus paham dulu esensi daripada keseimbangan ini. Mengapa aset harus sama dengan utang dan modal? Mari kita kupas tuntas bersama-sama, yakni di materi persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perhatikan peta perjalanan pembelajaran hari ini. Ada 3 target utama yang harus teman-teman kuasai sepenuhnya setelah menonton video ini. Pertama, kita akan memahami konsep dasar persamaan akuntansi. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi apa saja sih komponen-komponen penting yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menganalisis transaksi keuangan sederhana ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Mari kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu apa itu persamaan dasar akuntansi. Secara sederhana, persamaan dasar akuntansi adalah konsep yang menggambarkan keseimbangan keuangan dalam sebuah perusahaan. Konsep ini menghubungkan 3 elemen utama, yakni aset, utang, dan juga modal. Ini adalah fondasi mutlak yang digunakan sebagai dasar dari seluruh pencatatan akuntansi. Rumus utamanya sangat sakral dan tidak boleh terbalik, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Ingat ya, aset sama dengan utang ditambah modal. Keseimbangan ini mencerminkan bahwa setiap harta yang dimiliki perusahaan pasti memiliki sumber dan juga asal-usul yang jelas. Apakah itu dari pinjaman pihak luar, atau itu dari modal, atau itu dari pendapatan. Sekarang, mari kita bedah komponen yang pertama, yakni aset. Apa sih itu aset? Aset adalah seluruh harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan secara aktif untuk menjalankan roda usaha. Yang paling sering kita temui yakni adalah kas, yaitu uang tunai yang siap kita gunakan untuk operasional sehari-hari. Kemudian ada peralatan, yaitu alat-alat jangka panjang yang menunjang pemberian jasa kepada pelanggan. Lalu ada perlengkapan, yaitu bahan-bahan habis pakai yang biasanya habis dalam waktu kurang dari 1 tahun, serta akun-akun harta lainnya seperti akumulasi penyusutan perlengkapan, akumulasi penyusutan peralatan, dan lain sebagainya. Nah, komponen berikutnya adalah utang dan modal. Utang mencerminkan kewajiban ekonomis setiap perusahaan kepada pihak eksternal yang wajib kita selesaikan atau kita bayar di masa yang akan datang. Sementara modal adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan yang secara matematis merupakan selisih antara total aset dikurangi dengan utang. Nah, dalam perkembangannya, modal ini bersifat dinamis. Nilai modal akan bertambah jika perusahaan mendapatkan pendapatan, dan sebaliknya, nilai modal akan berkurang apabila adanya beban operasional serta prive, yaitu untuk pengambilan uang perusahaan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Agar pemahaman kita semakin tajam, mari kita cermati 5 skenario transaksi sederhana yang sering terjadi pada awal pendirian usaha. Yang pertama, pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah sebagai modal awal usaha. Kedua, perusahaan membayar tunai biaya sewa gedung tempat usaha sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga,
membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai Rp1.200.000. Yang keempat, pemilik mengambil uang tunai sebesar Rp500.000 untuk keperluan pribadi atau prive. Dan yang kelima, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan jasa senilai Rp2.500.000, tetapi pembayaran belum kita terima dari pelanggan. Nah, bagaimana dampak dari kelima transaksi ini terhadap komponen persamaan dasar akuntansi? Silahkan kalian perhatikan tabel analisis di layar. Anda saat ini pada tanggal 1 Maret, setoran modal awal mengakibatkan kas bertambah Rp15 juta, peralatan tertulis Rp5 juta, sehingga modal menjadi Rp20 juta. Saldo awal kita seimbang. Pada tanggal 2 Maret, pembayaran sewa gedung mengurangi kas sebesar Rp1.500.000 dan mengurangi modal dengan jumlah yang sama karena dicatat sebagai beban sewa. Saldo kas kita bertambah menjadi Rp13.500.000. Selanjutnya, di tanggal 3 Maret, pembelian perlengkapan secara kredit menambah kolom perlengkapan sebesar Rp1.200.000 dan secara bersama memunculkan hutang di sisi pasifa sebesar Rp1.200.000. Pada tanggal 4 Maret, pengambilan prive oleh pemilik mengurangi kas kita, kas usaha atau perusahaan, sebesar Rp500.000 dan mengurangi modal sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 5 Maret, jasa yang sudah selesai tapi belum dibayarkan akan memunculkan akun piutang sebesar Rp2.100.000 di sisi harta dan langsung menambahkan kolom modal sebagai pendapatan jasa jika kita total seluruh saldo di akhir di sisi harta dan dibandingkan dengan total hutang ditambahkan modal, nilainya akan selalu menghasilkan angka keseimbangan dan presisi. Yang belum tahu prive adalah harta perusahaan yang diambil oleh pemilik untuk kebutuhan pribadi. Nah, untuk yang tadi, yang di 5 Maret itu dicatat di piutang juga bisa. Nah, selanjutnya, sebagai kesimpulan penting pada pembelajaran hari ini, ingatlah selalu bahwa persamaan dasar akuntansi menunjukkan setiap harta yang dimiliki oleh perusahaan memiliki sumber pendanaan yang jelas, baik dari utang maupun modal. Dalam perusahaan jasa, setiap kali transaksi ekonomi akan selalu mempengaruhi minimal dua komponen dalam persamaan ini. Walaupun terjadi perputaran saldo dan perubahan modal ataupun nominal, secara konsisten, keseimbangan di akhir antara sisi aset dan juga sisi utang, walaupun terjadi perputaran saldo dan perubahan nominal secara konstan, keseimbangan ini nantinya di akhir antara sisi aset dan juga sisi utang ditambah modal akan selalu terjaga dengan mutlak. Ini adalah kunci utama sebelum teman-teman melangkah kepada siklus penjurnalan. Nah, baiklah teman-teman sekalian, itulah pembahasan pada pembelajaran kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat memperkokoh pondasi pemahaman akuntansi kalian. Teruslah belajar dari buku-buku dan juga media-media yang ada. Sampai bertemu di kelas. Sekian. Nun al qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.